Tetapi maglev sejauh yang saya baca itu dia sanggup menempuh kecepatan 603 km per jam. Itu kan pintu kan tutup kan otomatis kan dengan tekan tombol crack tutup kan. Itu pantat orang masih ini kan bisa kena kejepit pintu. Jadi ada petugas itu dorongin pantat orang gitu kan. Itu ideal tangan menggelantunglah dua-duanya ke atas begitu. Karena ada kala juga yang namanya manusia, ya. Ada juga kadang-kadang orang-orang ya laki-laki yang iseng, yang nakal, pegang si nona itu, nanti salah-salah kita yang ketuduh kan. Iya. Jadi kereta api itu di bawah laut itu. Oh. Nihonno Kataro. Terus saya juga penasaran, tadi kan Senpai bilang ada kereta cepat namanya Shinkansen. Kemudian juga ada maglev yang terbaru yang waktu itu dikeluarkan pada tahun 2015. Iya, gitu. Itu bagaimana? Apakah perbedaannya apa nih? Perbedaannya di kecepatan saja, karena kereta Shinkansen biasa atau yang lama mungkin hanya sekitar 320 kilo itu dilarikan, mungkin juga di bawah itu pun juga bisa 270 km per jam. Tetapi maglev sejauh yang saya baca itu dia sanggup menempuh kecepatan 603 km per jam. Walaupun tentu saja biasanya tidak selalu dioperasikan maksimal sampai mentok kayak gitu kan. Ya di bawah itu sedikit lah gitu kan. Nah, jadi bedanya saya kira di situ dari hal kecepatan dan juga sebenarnya apa namanya, ya tentulah kenyamanannya juga lebih, karena kan tadi tidak pakai, ya kalau yang satunya masih ada ininya gitu. Kalau maglev ini kan memang betul tadi melayang itu. Berarti memang benar-benar tidak ada getaran sama sekali ya? Tidak. Saya penasaran sekali. Praktis tidak ada getaran. Iya, benar-benar. Iya, dan tidak berisik gitu memang. Jadi hampa di telinga tuh bagaimana perasaannya? Saya jadi memang penasaran. agak kedap juga, mirip-mirip naik pesawat gitu. Tetapi kalau naik kereta biasa yang ada rel, ada gelodok, itu enggak ada. Itu saya bilang tadi di awal, untung rodanya tuh bulat. Kalau gitu, wah mati kita kan. Geledek gitu ya, pakai zaman dulu ya. Wah, ini suatu hal yang memang luar biasa sudah. Tapi kalau maglev itu juga digunakan antar kota? Iya, itu untuk jarak-jarak jauh, katakanlah ke daerah utara. Misalnya kalau kita melihat Tokyo sebagai sentra ke Hokkaido, Sapporo, itu kita pakai itu. Jadi kita juga bisa juga ke selatan menggunakan kereta itu. Ada satu juga catatan menarik, bahwa kereta api itu, baik yang maglev maupun yang bukan, itu ya pakai tanda kutip, pakai nyebur ke laut dulu kalau kita antar pulau. Jadi kereta api itu di bawah laut itu. Oh. Ya, katakanlah kita dari Tokyo mau ke Fukuoka. Tokyo kan di Pulau Indo, ya, Honshu namanya. Lalu mau ke Pulau Fukuoka kan itu, Kyushu maksudnya, ya ke Kyushu ke Fukuoka. Dari Honshu ke Pulau Kyushu itu kan namanya pulau kan pasti ada laut. Ya. Nah itu kereta api itu masuk di laut dulu, nanti nongol lagi sana. Ya, saya jadi rindu, teringat bilang tadi Fukuoka sangat mencintai tempat itu, mirip dengan Indonesia, agak panas. Balinya Jepang ya? Iya, walaupun dingin, di situ ada oleh-oleh yang menarik. Barangkali nanti kita bisa pergi ke sana pada suatu hari dan kawan-kawan Senpai juga yang lain. Ya. Itu ada boneka tanah yang disebut Hakata Ningyo, boneka Hakata itu terkenal sekali. Saya pun dulu biasa menjadikan itu sebagai souvenir. Jadi saya jadi rindu bilang. Tapi di rumah ada ya Senpai? Ada. Nanti kapan-kapan di next episode kita bakal tampilin di sini. Kita coba. Kita akan coba. Iya. Jadi bahkan satu lagi, bukan hanya kereta api. Di Tokyo dan sekitar Tokyo itu, itu mobil pun juga kita, itu biasa mobil tuh masuk terowongan bawah laut. Nanti, jadi ada tolnya atau jalan raya? Iya, tol bawah laut gitu kan. Wow. Nah, jadi ya memang negara itu sekali ya dalam hal teknologi. Tapi untuk si kereta cepatnya ini sendiri, Senpai bisa ngeliat keluar atau memang gelap semuanya? Enggak, bisa ngelihat keluar. Nggak kelihatan sama sekali dong, cepet banget. Kelihatan. Oh, kelihatan. Karena naik pesawat juga masih kelihatan. Iya, betul. Ya. Bahkan begini, kalau kita dari Tokyo, itu kan menuju ke selatan,
sedapat mungkin duduk itu ngambil tiketnya, pas beli tiket itu yang sebelah kanan. Oh. Kalau menuju ke selatan, mengapa? Kalau nasib baik, ya Gunung Fuji itu akan kelihatan di Shizuoka, provinsi Shizuoka, atau tempat saya mengajar tadi kan, itu kita bisa melihat Gunung Fuji gitu kan. Ya kalau pada musim dingin tentu mungkin berselimut salju, tetapi pada musim gugur dia berwarna coklat, agak kemerahan, menarik sekali. Wah, ini luar biasa sekali nih sahabat Senpai. Tapi kan kalau kita naik pesawat kan kelihatannya kecil kan. Yeah. Kalau kita naik kereta kan kelihatan nyata sekali. Itu berarti begitu cepat ya, Senpai ya? Dan dengan kamera yang baik, apa namanya, kayak kamera untuk sport di HP pun juga bisa. Dulu saya biasa moto Gunung Fuji, pada saat saya lewat Gunung Fuji misalnya, itu dengan kecepatan tinggi masih cantik Gunung Fuji bisa diambil dari jendela itu gitu kan. Wah, ini saya jadi nggak sabar nih Senpai untuk berkunjung ke Jepang naik kereta cepat. Saya langsung video Insta Story ya. Iya. Oke, ada Shinkansen, terus juga ada Maglev. Kalau untuk di dalam kotanya sendiri apa namanya? Itu banyak sekali kereta. Sejujurnya saya katakan, saya pun tidak hafal satu persatu. Ya? Banyak sekali kereta api, perusahaan-perusahaan kereta api ya. Jadi kalau di Tokyo, kita katakan saya banyak merujuk ke Tokyo karena memang saya tinggal di distrik Kanto, daerah sekitar Tokyo itu gitu kan. Nah kalau orang selatan kan Kansai, itu Osaka yang akan menjadi rujukan dia, saya Tokyo yang menjadi rujukan. Itu banyak sekali kereta yang amat familiar, itu adalah Yamanote Sen, ya, atau Yamanote Line nama keretanya itu. Itu cukup mudah kita naik kereta itu. Begini, karena logikanya walaupun nggak bulat, benar-benar bulat, tapi dibayangkan bahwa kereta itu jalurnya bulat, melingkar. Jadi kalau ya ibarat bumi mengelilingi matahari lah, kan besok akan tiba di titik yang sama juga kan, di situ juga. Jadi kalau terlambat turun, dulu sih tidak didenda. Katakanlah saya mau turun di stasiun F, saya tidak turun, mutar lagi terus. Udah Z kan A, B, C, D, E, F lagi kan, saya baru turun. Itu oke aja, tiket nggak perlu nambah dan apa namanya, tidak ada denda dan seterusnya. Mengapa begitu? Karena kan melingkar tadi kan, akan balik di situ lagi. Nah jadi kalau sampai terjadi, sahabat Senpai pergi ke Tokyo sana misalnya kan, waduh lupa turun gitu kan. Ya kalau mau turun ya boleh juga turun, nanti pindah ke ini kan, naik lagi kereta arah yang sebaliknya. Tapi kalau memang punya waktu dan mau mencoba, ya biar aja keliling aja gitu ya. Aja, nanti, tapi jangan sampai terlambat turun untuk yang kedua kalinya gitu. Iya benar. Nah kita turun di situ. Jadi Yamanote Sen itu melingkar, itu yang amat lazim di Tokyo itu. Dan banyak sekali jalur-jalur yang lain yang bisa kita pilih. Nah yang menarik sebenarnya begini. Ya semogalah nanti juga suatu hari di negeri kita, di Jakarta dan daerah lain juga akan memiliki sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik. Karena begini, amin. Ya amin, kita aminkan dulu ya. Karena kan sulit sekali, katakanlah kalau kita hanya naik MRT, kemudian saya mau pergi ke Depok, ya saya ambil stasiun yang mengarah ke Depok, Pasar Minggu, saya turun di Pasar Minggu sekiranya ada. Dari Pasar Minggunya pelengak-pelenguk, saya mau naik apa gitu ke Depoknya kan? Nah kalau di Jepang itu connecting itu bagus sekali. Bahkan Kuala Lumpur pun juga cukup bagus sebenarnya, negara tetangga kita. Jadi katakanlah saya naik tadi semacam Yamanote Sen, melingkar di dalam kota Jakarta, tiba-tiba saya mau ke Cilincing misalnya kan, itu kan nggak ada ke Cilincing. Tapi udah saya akan turun di stasiun mana, saya ambil yang juga Cilincing pasti akan ada sambungannya itu, connectingnya itu ini terjamin. Walaupun beda kereta. Ya beda kereta. Nah ada kalanya tiket itu tetap berlaku, tapi ada kala juga kita harus beli tiket lain karena keluar beda perusahaan dan beda jalur gitu kan. Nah connectingnya itu yang luar biasa, jadi tanpa ada connecting yang baik, orang akan bengong, loh gimana gitu saya mau ke Cilincing loh, udah nyampe stasiun katanya di kota situ misalnya kan, saya menuju ke Tanjung Priok, harus naik ini lagi ya, transportasi naik mobil atau apa gitu kan, jadi ojek online ya. Iya. Jadi menariknya di situ, connectingnya itu bagus sekali begitu, sehingga untuk yang tinggal di kota-kota besar itu seperti Tokyo, Osaka ya dan lain-lain itu orang cenderung tidak punya mobil, bukan tidak terbeli ya, tetapi lebih praktis naik kereta api, aman, tidak ada copet, berhenti tidak perlu nyetir sendiri. Datang ke kereta, ya terutama kalau kereta antar kota, kita tentu bisa duduk. Tapi kalau kereta di dalam kota yang berputar tadi, itu memang biasa menggelantung juga. Kita berdiri di dalam ya, tapi enggak ini di luar. Dan bahkan dulu menariknya begini, kalau pagi hari,
karena semua orang mau pergi kerja, itu kan pintu kan tutup kan otomatis kan dengan tekan tombol klek tutup kan. Itu pantat orang masih ini kan bisa kena kejepit pintu. Jadi ada petugas itu dorongin pantat orang gitu kan. Jadi itu ya. Tapi itu petugas, kita jangan coba-coba dorong juga nanti dipolisikan orang gitu kan. Kamu tidak ada hak ya untuk megang saya. Iya, itu begitu kan. Iya, saking padatnya itu gitu. Dan walaupun dia padat tadi seperti saya katakan, tidak usah khawatir, itu tidak akan ada copet di sana. Jadi ya mungkin juga dapat saya sampaikan ini juga terutama bagi kita orang asing. Saya memberikan tips yang mungkin berguna kalau naik kereta api yang padat di semacam kerumunan begitu. Kan ada buat kita menggelantung itu kan. Iya. Nah itu ideal tangan menggelantunglah dua-duanya ke atas begitu. Karena ada kala juga yang namanya manusia. Ya, ada juga kadang-kadang orang-orang ya laki-laki yang iseng, yang nakal, pegang si nona itu, nanti salah-salah kita yang ketuduh kan? Iya betul. Nah tapi kalau tangan itu dua-dua di atas, bagaimana kita aman. tertuduh? Ya. Buktinya mana? Buktinya gitu ya? Buktinya mana? Tangan saya di atas kok dua-dua gitu. Betul, nah betul. Dulu di masa lalu kejadian-kejadian itu ada di Jepang itu. Pelecehan-pelecehan. Iya, pelecehan semacam itu. Ada betul-betul yang mungkin orang melakukan pelecehan. Tapi mungkin juga dia adalah korban, barangkali mungkin juga dikerjain sama cewek itu sendiri, atau mungkin ada orang yang lainnya dia yang lakukan, dia yang tertuduh kan. Jadi untuk aman udah tangan menggelantung saya ke atas. Tapi kalau karetanya sepi nggak perlu menggelantung terus kan. Ini sepertinya bisa juga tipsnya dipakai untuk teman-teman sahabat senpai di Indonesia ya yang sering sekali naik kereta kan. Betul. Dari pagi itu memang di Jakarta kan populasinya juga banyak sekali ya senpai ya. Pada pagi hari itu orang-orang yang naik kereta tuh banyak sekali dan mereka juga harus didorong-dorong sama petugas nih. Jadi tipsnya tolong tangannya dua-dua di atas. Tapi dompet harus dijaga. Dompet, oh iya benar. Tasnya di depan. Tasnya di depan kalau di Indonesia. Oke, berarti keamanan sudah terjaga, kebersihan, sistemnya juga bagus sekali. Nah, kalau untuk lokal mungkin ini sudah biasa ya, senpai. Untuk orang asing mungkin ini yang suatu hal yang luar biasa. Nah, saya juga penasaran sekali terkait harganya nih. Jadi ini memang begini, kalau bicara tentang harga bergantung pada jarak. Tetapi sebelum saya lupa, ini pesan buat sahabat-sahabat senpai, kawan-kawan Indonesia. Kalau mau pergi ke Jepang sana, itu lebih baik supaya murah itu beli pre-pass ya, tiket dibeli di sini di Indonesia. Misalnya bisa dipakai untuk 5 hari atau seminggu. Nah, misalnya kita ambil JR Rail misalnya kan, jadi kita itu perusahaannya itu, nah bisa itu termasuk tiket Shinkansen tadi, termasuk atau bisa juga tidak. Ya kalau masuk Shinkansen ya tentu lebih mahal kan, karena bisa dari Tokyo bisa ke Osaka, bisa ke Kyoto dan segala macam kan. Kalau cuma di Tokyo saja kan lebih murah. Nah, itu beli pre-pass, bisa dicari di online sebenarnya. Kita beli ya mungkin katakanlah untuk seminggu 4 juta atau 3 juta, tapi kan jauh akan lebih murah ketimbang kita beli satu-satu di Jepangnya itu sendiri. Nah jadi, itu satu harus prepare free pass ya. Ya, free pass. Nah itu kita bisa naik kereta, pokoknya mau kemana saja, pokoknya di jalur yang diakui itu tadi atau oleh perusahaan yang sama, 7 hari ya pakai aja 7 hari. Mau 20 kali naik kereta aja sampai Jontor ya silakan gitu. jadi Tapi kalau misalnya nih rencana perjalanan kita tidak menggunakan kereta, itu uangnya bisa dibalikin nggak senpai? Sebenarnya sih saya dulu sih bisa, tapi saya tidak tahu belakangan ini kan. Jadi tiket yang sudah kita beli tidak dipakai itu. Saya amat meyakini bahwa itu bisa. Ya, jadi kita sudah beli ini, kecuali masih ada sisa, itu memang agak sulit juga kadang-kadang gitu kan. Kalau tiket masih ada, tapi enggak. Kalau kita tadi pakai 7 hari, beli 7 hari, 5 hari itu kita sudah pulang, tiket itu tidak bisa digunakan. Dulu pernah kejadian ada orang-orang yang nakal menggunakan tiket yang semacam itu ketangkap kan dan jadi urusan gitu. Jadi tiket kita ya untuk kita tidak bisa dikasih ke orang lain gitu kan. Jadi satu orang satu ya? Satu orang satu. Oke, nah tuh pokoknya untuk sahabat senpai yang ingin pergi ke Jepang harus siap-siap tiket keretanya, pre-passnya itu di-prepare dari awal. Dari awal, supaya biayanya murah. Betul. Jadi tadi begini, juga ini sebuah saran juga kalau mau berkunjung ke sana. Ya tentu Hokkaido daerah utara itu juga menarik, tinggi sekali, sudah di atas Sakhalin kan, sudah di atas dingin.
sudah di atas wilayah Rusia. Saya pernah beberapa kali juga ke Hokkaido. Dulu waktu bertugas pun juga saya bersama istri saya ke sana. Itu di Hokkaido itu ada pameran patung es kan pada musim dingin. Nah, biasa orang berpergian ke Hokkaido, tetapi yang paling lazim itu kan orang pergi ke selatan. Jadi Tokyo ya Osaka. Jadi kalau Tokyo itu kan pusat pemerintahan, Osaka itu kan semacam kota dagang, kota bisnis. Walaupun di Tokyo juga tentu pasti banyak kegiatan bisnis. Nah, jadi biasanya orang berangkat kalau sebagai turis itu ideal sekali berangkat itu, terutama bagi yang pertama kali. Nah, itu Tokyo dan Osaka yang kita kejar. Karena di Osaka itu, dari Osaka ke Kyoto, itu naik taksi juga, saya tidak tahu ya, barangkali 300.000 itu sudah bisa, nyampai dari Osaka ke Kyoto. Ada lagi di dekat situ Kobe, ada juga daerah Nara, saya hafal sekali daerah itu. Nah, jadi ideal kita kalau tidak akan bolak-balik ini supaya ngitung praktisnya dari segi waktu, ideal kita mendarat itu di daerah Kanto, daerah Tokyo sekitarnya, Haneda atau Narita. Tapi kita nanti mendarat waktu mendarat di Tokyo, kita main di Tokyo 3 hari dan semacam, kemudian naik kereta cepat kan ke selatan. Pulangnya jangan lewat Tokyo lagi. Ambil jalur lain. Dari Osaka itu kita ke Jakarta, dari Kansai Airport menuju Jakarta. Ya kalau enggak kembali lagi kan kita bawa koper lagi kan. Benar. Jadi banyak sekali ini orang yang salah ya. Oh iya gitu, bisa begitu ya gitu. Atau bisa saja beli tiket Jakarta Kansai Airport ya, berarti ke Osaka. Udah main di Osaka, main ke Kyoto, ke Kobe, ke Nara, kemudian balik ke Tokyo kan. Nah, bawalah koper dari Tokyo. Nanti pulangnya jangan bandara situ lagi, dari bandara yang dekat Tokyo, yaitu Haneda atau Narita. Itu juga salah satu ini menghemat tenaga, menghemat juga waktu, dan mungkin menghemat uang juga. Saya nggak tahu kalau dibanding detailnya gitu, kalau beda airport datang dan airport pulangnya gitu. Tapi itu langkah yang pantas. Tapi saya rasa sepertinya mungkin untuk sahabat senpai yang ingin datang ke sana dan juga pendatang-pendatang di Jepang dan mungkin khususnya senpai juga pernah nggak sih sempat bingung di awal-awal atau mungkin tersesat pada saat itu karena kan satu tadi company-nya keretanya banyak sekali. Kemudian juga sistemnya juga sangat terstruktur sekali kan. Tidak semua pendatang bisa memahami itu dengan mudah. Itu bagaimana Pak senpai sendiri punya pengalaman lucu nih? Sebenarnya ini susah-susah gampang ya. Gampang bagi si A, mungkin sulit bagi si B. Tetapi kan intinya itu bergantung kesanggupan tiap-tiap orang terhadap orientasi arah dan ruang gitu kan. Nah, ada orang yang kadang nggak tahu gitu. Ini barat mana, timur, itu kan model itu ada kelemahan, tapi ada yang tajam. Nah, jadi begini, kalau kita sebagai pendatang tentu memang tidak serta-merta langsung bisa gitu kan. Nah, itu caranya beginilah, di hotel tempat kita nginap, itu tanya, saya mau pergi ke sini gitu kan. Nah, naik apa yang idealnya kalau saya mau naik kereta api. Di setiap hotel itu ada peta kereta api itu. Di stasiun pun juga ada peta rel kereta api. Dia akan spidolin dari dia ini. Naik jalan kaki dari sini 5 menit ke situ stasiun apa, nanti ini dia hitung-hitung, 10 stasiun kamu turun misalnya kan. Atau 10 stasiun kamu turun tapi pindah nanti sambung pakai kereta itu. Ya udah. Jadi kita sebagai pendatang ya udah jangan mau kemana-mana dulu, tentukan mau ke sana dulu atau mau ke sini nanti nanya. Pegang aja peta. Nah, itu mereka akan membantu dengan baik. Atau juga kadang-kadang sih bergantung pandai-pandai kita. Saya jadi ingat suatu hari saya pergi ke Wina. Waktu itu tidak bawa istri ke Austria ya. Saya mau nonton orkestra Mozart. Wah, itu enak sekali. Pemainnya itu kan gesek-gesek biola apa. Rambut kan pakai wig yang rambut putih itu kan. Kayak abad berapa lah. Jadi saya, di sini ada pertunjukan Mozart. Saya udah beli karcisnya siang kan. Tapi gimana? Malam hari kan bingung juga. Nah, supaya tidak timbul masalah, saya gunakanlah otak berpikir lah saya kan. Ada itu bis hop on, hop off kalau nggak salah. Di Tokyo ada, Singapura juga ada. Kita bisa naik itu bis untuk para turis kan, berkeliling. Saya naik di bis itu, biasanya atapnya terbuka karena turis kan mau lihat gedung ini kan. Sambil saya bawa peta, itu kan jalannya mutar. Saya lihat, gedung ini di sini, gedung ini sini, gedung ini. Siang-siang kan, malam hari kan saya sudah tahu. Kalau begitu, ibarat saya ini tempat yang berhadapan, dari sini mau ke sini, tidak perlu saya jalan kaki harus mutar begini kan. Bodoh saya potong deh bypass. Ya, ambil as ya kan. Karena saya udah lihat di peta ini begini, saya udah jajal di lapangan.
Nah, itu berarti ini kemampuan senpai juga membaca peta, nggak semua orang bisa. Apalagi cewek di senpai. Ada joke yang mengatakan cewek itu jangan disuruh baca peta. Iya, suka nyasar. Oh begitu. Begitu. Atau sengaja nyasar karena mau shopping mau apa? Mungkin. Iya. Satu lagi tadi tips dari saya kalau seandainya tadi bepergian begitu. Kembali cerita pada saat saya berjalan di Wina, itu saya bawa duit itu pas-pasan, katakanlah duit $50, dua lembar ya, $100. Kalau terjadi apa-apa, ya ambil aja duit saya ini gitu kan. Kalau memang ada yang jahat gitu kan, saya tidak bawa paspor saya copy paspor, saya bawa kopinya, paspor saya tinggal di hotel gitu. Udah jalan aja gitu. Mau ambil apa masa sih, mau ambil nyawa saya nggak ada harganya juga kan. Udah kalau mau duit ini duitnya gitu kan. Saya juga nyasar tidak akan nyasar gitu. Jadi pandai-pandai kita lah sebenarnya itu, dan jangan juga kagok. Tetapi ya kembali memang yang sulit itu adalah bagi pemula. Jadi all beginning are difficult, kata orang bule kan, semua awal itu sulit. Saya awal itu agak bingung juga, tapi mungkin karena saya lama di Tokyo gitu kan. Oh, coba ke Eropa kan itu. Ya saya udah kesiapan mental lah, ngerti lah kurang lebih itu akan begini sudah gitu. Lagian juga kalau di Jepang sekarang mereka sudah sangat menyambut turis dengan bahasa-bahasa yang disiapkan ya, tidak hanya bahasa Jepang saja ya. Senpai ada bahasa Inggris juga. Lengkap, dan bahkan itu halal food pun juga ada di Jepang. Sudah mulai di Tokyo tuh juga ada tempat musola bagi orang-orang Islam yang mau sholat misalnya itu sudah ada. Halal tourism. Gitu. Iya. Ini sayang saja mungkin karena corona ya, sehingga ini bergeser ini aktivitas mereka. Semula kan mereka berharap bahwa turis itu akan menjadi salah satu katakanlah sumber kegiatan ekonomi dan bahkan sumber income bagi Jepang. Karena memang tidak mudah lah, kita lihat misalnya sedikit menyinggung masalah lain, katakanlah industri otomotif misalnya kan mulai bergeser dengan adanya mobil listrik dan segala macam. Jadi Jepang juga mulai mengantisipasi masa depan. Apa yang mungkin dapat kita lakukan untuk masa depan ini gitu? Ya kayaknya tourism kemarin menjadi salah satu fokus, dan murah kan, menjadi relatif murah tanda kutip pergi ke Jepang dibanding dulunya. Nah, dan sudah mulai banyak sekali orang-orang Indonesia pergi ke Jepang sebelum corona ini gitu kan. Tapi kena corona sunyi senyap kembali gitu. Tapi memang jadi sepi ya semenjak corona, dan juga Jepang sangat menetapkan protokol kesehatan yang sangat strict juga ya, Senpai ya. Oke. Nah, di Jepang nih sahabat Senpai, tidak hanya kereta cepat saja yang terkenal ya, juga mobil-mobilnya. Nah, dari sisi sejarah nih, Senpai mana duluan? Apakah mereka lebih sering menggunakan kereta cepat atau mobil? Begini, sebenarnya begini, kalau dilihat ya setelah banyaknya dibangun kereta api itu orang lebih memilih menaik kereta api, naik kereta api ketimbang naik mobil gitu kan. Ya lebih santai lah, bisa tidur, bisa apa gitu kan, kalau memang kereta-kereta tertentu yang tidak padat gitu kan. Ya jadi lebih nyaman berkereta api lah, naik kereta api gitu. Bahkan lebih dekat lagi bisa bersepeda atau bisa bawa mobil sendiri. Kita bisa bahas masalah bagaimana lalu lintas di jalan raya. Lalu lintas di area gitu kan. Suatu hal yang mungkin buat saya penasaran kan. Karena saya di Jakarta benar-benar sumpah ya. Tapi mau nggak mau ya, ini negara tercinta. Tapi kita kan harus belajar banyak dari negara yang mungkin sudah sukses mengatur lalu lintasnya gitu ya, Senpai. Terus gimana terkait mobil sendiri? Apakah masyarakat Jepang mungkin dalam menggunakan mobil lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia sendiri? Saya kira mungkin kita lebih banyak. Tapi yang lebih pasti lagi itu pengguna motor itu di Indonesia luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi kalau seperti pawai ya? Iya, seperti pawai. Di Jepang itu amat langka, amat susah saya mau menemukan orang naik sepeda motor. Jarang sekali. Baik di kota-kota besar maupun juga di kota-kota kecil gitu. Jadi tidak lazim naik sepeda motor walaupun Jepang adalah pembuatnya gitu kan. Nah mereka aneh ya. Iya. Jadi amat tidak lazim. Mengapa? Ya karena pilihan untuk bepergian moda transportasi kan banyak pilihan gitu. Nah di kita
Ya, tentu karena pilihannya tidak ada. Kadang saya kasihan juga gitu kan, risiko naik motor kan sebenarnya tinggi. Kecelakaan atau apa, belum lagi masalah kepanasan dan kehujanan gitu kan. Ya. Hujan becek nggak ada ojek. Ya, betul. I see. Nah, apakah berarti sangat sedikit ya? Sedikit. Masyarakat Jepang yang menggunakan mobil. Nah, tapi bagaimana cara mereka mensupport brand-brand yang mungkin berasal dari Jepang? Banyak sekali ya itu. Iya. Senpai. Jadi di Jepang itu ya yang paling banyak kalau mobil tentu mobil made in Jepang sendiri gitu kan. Tentu ada mobil-mobil Eropa juga di sana. Nah, kita kalau bicara tentang mobil ini memang banyak liku-liku atau hal-hal juga yang penting mungkin kita ceritakan gitu. Paling tidak ini kan pengalaman pribadi yang saya bisa kasih tahu kepada sahabat senpai barangkali yang tertarik terhadap masalah ini gitu. Karena dulu saya waktu di Jepang, zaman saya mahasiswa, itu saya nyetir mobil sendiri di sana. Pertama itu karena kota saya tinggal di kota Tsukuba. Tsukuba itu Tsukuba Expo. Kota itu amat terkenal di Jepang dan itu disebut sebagai Tsukuba Gakuen Toshi. Jadi kota sains Tsukuba. Jadi yang tinggal di Tsukuba itu orang-orang pintar lah ceritanya itu. 30% kegiatan riset Jepang itu ada di kota Tsukuba. Jadi termasuk NASA-nya Jepang itu Nasdaq kalau nggak salah namanya atau apalah. Tapi ini pusat riset Jepang itu ada di kota Tsukuba dan sekitar 30% kegiatan riset Jepang itu di Tsukuba. Kotanya bagus sekali, tapi kecil, sehingga tidak ada jalur kereta lokal di situ. Nanggung kalau bikin kereta kan. Kalau mau ke Tokyo adalah, mau ke Hitachi juga ada. Jadi ya paling kalau keluar kota ya saya pergi ke Tokyo, sekali-sekali juga ke Hitachi untuk ngurus paspor. Saat itu memperpanjang visa dan seterusnya. Jadi naik mobil. Nah, untuk naik mobil itu memang biaya juga mahal sebenarnya untuk ngambil SIM-nya. Itu Tapi sekarang udah dipermudah ya untuk Indonesian, untuk orang-orang Indonesia. Untuk turis, untuk visa oke, tetapi untuk SIM masih belum. Masih belum ya. Nah, itu SIM itu salah satu yang saya perjuangkan pada saat saya menjabat sebagai duta besar. Jadi di samping visa, kalau visa kita sudah dapat, kan sudah bebas. Tetapi bagaimana dengan SIM? Ya sudah 2 kali kalau tidak salah itu pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia bertemu untuk mencoba arsip lokal saling mengakui SIM, dalam arti kata SIM kita boleh dipakai untuk mengendarai di Jepang, SIM Jepang boleh dipakai untuk mengendarai di kita. Nah, tapi itu belum selesai, itu belum terlaksana. Untuk mengambil SIM di Jepang itu biayanya mahal sekali. Jadi 260.000 yen, 26 mang misalnya, itu dikali 14. Jadi itu saya kira 30 sekian juta, 36, 32 juta untuk ambil SIM. Mahal sekali. Mahal sekali untuk ambil SIM di Jepang situ. Sudah pergi belum tentu lagi lulus. Tes, iya. Harus tes ya, nggak boleh tembak ya. Ya, dan rambu-rambu di Jepang itu tidak semuanya sama dengan rambu-rambu kita. Ada kalau pakai tulisan mereka sendiri di aspal itu stop, tomare tulisan itu kan. Nah, itu cuma satu huruf saja ya. Satu huruf doang. Ini artinya apa? Jadi kalau cerita ngambil SIM, ya alhamdulillah saya nasib baik dulu tahun 90. Ya mungkin saya datang ke Jepang itu tahun 90 bulan November tanggal 13, saya masih ingat sekali. Mungkin tahun 91 awal itu atau pertengahan saya sudah punya SIM, karena pas tes tuh nasib baik saya lulus. Gimana cerita pengalaman waktu tes SIM? Gitu, jadi sama kayak di sini juga kan. Sama ya, pada polisinya ya? Ya, tes rambu-rambu dulu kan, tes tertulis kan, apa macam. Ya kita belajarlah dulu kan. Nah kemudian tes di lapangan. Jadi saya terkejut tuh begini. Kita nyetir, di samping kita tuh polisi yang ngetesnya. Ya, jadi di sebelah Jepang tuh setirnya sama seperti kita di kanan, dan kita berjalannya di kiri, sama persis dengan Indonesia. Kita kemudi di kanan. Di kiri ini ada polisi yang itu. Jaganya. Kemudi itu satu, rem itu ternyata 2. Remnya 2. Jadi kalau ada apa-apa, nyelonong polisinya kan dalam kan. Yang saya ketawa tuh apa? Inilah gaya ini orang Indonesia memang berbeda barangkali dengan gaya Jepang itu. Saya udah tahu itu baca kanji tomare gitu, nulisnya pun saya tahu, artinya berhenti, stop. Tomarimasu itu bahasa halusnya, stop di situ. Jadi pas di gang kan, ini kan perapatan kan, jadi gaya orang Indonesia nyetir, udah saya pelan-pelan noleh kanan, noleh kiri, kosong kan, udah saya nyelonong ke depan, diinjak sama polisi, begini,
tomare kore da yo. Maksudnya yang berhenti itu kayak gini. Berhenti. Jadi jangan kalau berhenti ya berhenti. Itu saking taatnya Jepang dengan peraturan gitu kan. Kalau berhenti berarti ada light-nya kan ya? Iya, kalau ada light ini yang katakanlah yang tidak ada tidak ada lampu merah karena tidak terlalu ramai, tapi ada tulisan berhenti di situ kan. Kalau kita kan gaya kita ya udahlah, ngelihat ke kiri, ngelihat ke kanan, ngelihat ke depan. Hajar aja. Iya kan. Hajar. Kecepatan 20 udah lanjut. Jepang enggak tomare. Kalau berhenti ya berhenti gitu. Ini kan 20 diinjaknya. Aduh, ini nggak lulus. Ternyata lulus gitu kan. Nah, dan menarik juga. Bukan nyombong, sampai saya meninggalkan Jepang itu SIM saya tuh gold. Jadi bukan SIM-nya dia emas, bukan statusnya gold. Gold. Ya, karena saya selama 13 tahun tidak pernah melanggar aturan, tidak pernah kecelakaan dan seterusnya gitu kan. Jadi kita memang bukan warga negara sana, tetapi kita menjagalah juga ya sopan santun adat di sana, apalagi kita orang asing gitu kan. Iya. Patut dia bilang gitu kan. Ini menarik sekali ya Senpai. Kita membahas terkait transportasi karena memang ini adalah salah satu hal yang penting mungkin untuk sahabat Senpai yang ingin berkunjung ke Jepang kan. Jadi kalau misalkan Senpai boleh kasih advice saran nih untuk teman-teman yang ingin berkunjung, yang ingin traveling ke Jepang, mereka lebih baik naik kereta atau naik mobil atau rental mobil? Sebenarnya saya lebih menyarankan naik kereta api. Ya, even pada suatu hari setelah SIM kita itu pun juga diakui di Jepang itu. Ya, tetapi mengapa itu penting tadi SIM itu untuk diakui gitu? Karena kan banyak mahasiswa kita mungkin yang tinggal di sana gitu kan. Nah, mungkin juga mereka perlu kendaraan dan semacam perlu mobil sendiri, itu tentulah urus SIM. Tapi kalau seandainya katakanlah untuk mungkin 5 hari atau 7 hari, ya bergantung tempatnya juga. Tapi kalau kota-kota besar saya lebih menyarankan naik kereta api saja gitu kan. Tidak capek, tidak ada risiko kecelakaan, nabrak orang seterusnya kan. Kalau naik kereta api ada tabrakan kan, itu bukan kita yang nabrak ya. Benar, itu kesalahan sistem, macam gitu. Tapi memang saya setuju juga sih Senpai, udah cepat, kemudian juga nyaman, aman, kita selamat ya, karena resiko kecelakaannya juga rendah sekali, kemudian juga bersih gitu ya. Wah, ini kita jadi nggak sabar nih Senpai ya. Mungkin Senpai untuk yang di menit-menit terakhir ini, Senpai mungkin ingin menyampaikan apa sih keinginan atau mungkin harapan Senpai untuk transportasi di Indonesia? Ya, tentu kita harus berpikir positif, kita juga harus optimis gitu kan. Tentu kita berharap bahwa suatu hari pun juga kita akan memiliki sistem transportasi yang baik. Jadi seperti barangkali saya sampaikan di episode sebelumnya, kita harus berani bermimpi, jangan sampai melihat mimpi saja pun telah tidak berani. Nah, tetapi satu pesan saya, jangan mimpinya mimpi doang. Mimpi itu harus dikejar. Jadi kita harus mengejar mimpi, baik dalam hal transportasi maupun dalam hal lain, sehingga dengan kita kejar mimpi itu, insya Allah mimpi itu menjadi kenyataan. Amin. Jadi kita harus bermimpi kemudian eksekusi ya. Ya, betul sekali. Itu yang paling penting. Nah, kalau gitu sahabat Senpai, tadi sepertinya informasinya cukup jelas sekali dari Yusron Senpai untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat Senpai di luar sana. Jadi kapan lagi? Langsung aja ya. Nanti kalau sudah aman, sudah kondusif situasinya, pandemi ini bisa langsung berkunjung ke Jepang. Ya, dan mudah-mudahan sebelum April, sekitar Maret itu sudah bisa bepergian dengan aman, dengan lancar, bahwa corona katakanlah tidak masalah lagi. Mengapa begitu? Kita kejar sakura. Ya, suatu hari kita pun juga akan bahas tentang sakura, saya kira, karena menarik juga ya. Paling tidak saya buka beberapa poin kecil tentang sakura. Istri saya sering bilang, orang Jepang kalau menunggu sakura berbunga, menunggu sakura mekar itu sudah mirip kayak menunggu kelahiran bayi. Ya, seperti wanita hamil dimonitor, itu keluar di TV, oh di sini sudah putingnya sudah begini gitu kan. Itu jadi bunga yang memang amat menarik perhatian masyarakat Jepang maupun juga masyarakat lain tentunya. Itu masalah tadi katakanlah kegilaan pakai tanda kutip ya terhadap bunga sakura sampai dimonitor kayak begitu. Ada hal yang menarik lagi, nanti kita akan bicara, tapi saya sebut saja sedikit. Ada falsafah yang harus kita ambil dari sakura itu menurut saya. Iya. Karena saya suka merenung-renung dan memberi makna. Jadi sakura itu kan begini, sakura itu dia tidak panjang umurnya, jatuh. Jadi pada saat jatuh sebenarnya itu belum layu. Nah, jadi kalau tadi ditanya apa pesan atau falsafah yang bisa disampaikan di ujung ini, saya berkata belajarlah kepada sakura
gugur sebelum layu. Ya, yang jadi pejabat sudah ketangkap itu baru berhenti. Udahlah, begitu masih bagus-bagusnya gitu. Bahkan barangkali juga saya nggak tahu. Ya seperti Senpai ya, sudah berhasil memberikan, ini saya sebagai masyarakat Indonesia nih terima kasih karena visa kita udah bebas. Jadi Senpai setelah memberikan satu prestasi ya, suatu hal yang luar biasa, terus langsung menghilang ya, dan apa namanya berada di divisi lain atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Tapi sekarang kita nongol lagi di dalam. Kita nongol lagi dengan memberikan informasi-informasi yang luar biasa. Jadi seperti yang tadi Senpai bilang juga, Jepang itu selain teknologinya maju, tapi mereka juga masih mengandalkan tradisionalnya. Salah satunya adalah ciri khasnya, salah satunya adalah sakura itu tadi ya. Tapi menurut Senpai penting nggak kalau kita mengikuti zaman? Itu penting nggak? Oh tentu sekali. Dan ya, kita ngikuti perkembangan zaman, walaupun tentu saja akar budaya kita jangan pernah dilupakan. Jepang pun juga begitu, gitu kan. Ya, makanan mereka, wah, itu nanti kita bahas sendiri. Bagaimana makanan-makanan tradisional mereka, saking indahnya, kalau kita bicara menyimpang sedikit dari masalah transportasi itu, seringkali terjadi kita beli makan Jepang itu sayang buat makannya, saking indahnya gitu. Ya. Seindah sekali, bentuknya saja sudah indah ya? Bentuknya indah sekali, karena kata mereka, kalau makan itu bukan hanya makan dengan mulut, tetapi makan dengan mata juga. Jadi di mata juga ininya dan ini. Dan aneh kalau kita ini bicara tentang makanan. Bukan hanya rasanya pedas, asin, apa macam. Sentuhan terhadap lidah tuh bagaimana? Itu pun diresapi oleh orang Jepang itu. Kita akan cari waktu yang cocok untuk membahas hal-hal semacam ini. Banyak tema-tema banyak sekali. Pokoknya sahabat Senpai harus stay tune ya, di tayangan kita. Nah, tadi seperti pesan yang Senpai sampaikan untuk Indonesia juga. Indonesia juga punya makanan yang enak, lezat. Namun kalau menurut saya personal, kita agak sedikit tertinggal di belakang gitu ya. Kita agak sedikit lambat untuk mengikuti perkembangan gitu ya. Seperti ada quote juga nih di pengakhir kita nih yang sudah mungkin saya dapat dari Senpai juga, katanya untuk setiap orang atau mungkin negara yang sanggup bertahan itu ya bukan suatu negara yang kuat saja. Ya Senpai ya, namun juga suatu negara yang bisa beradaptasi seperti itu ya. Betul sekali. Jadi kesanggupan kita untuk bertahan, untuk survival bukanlah bergantung pada seberapa kuatnya kita. Ya kita, baik kita secara ini maupun secara budaya, teknologi dan seterusnya, melainkan yang sanggup bertahan itu adalah mereka yang sanggup adaptasi terhadap perubahan. Beradaptasi terhadap itu poin yang amat penting. Itu poin yang penting sekali untuk khususnya untuk kita Indonesia dan juga masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat Senpai di rumah. Baik. Oke, kalau begitu terima kasih Yusran Senpai. Dan yang pastinya untuk sahabat Senpai di luar sana yang menyaksikan tayangan ini, terima kasih sekali. Jangan lupa saksikan lagi tayangan kita berikutnya karena yang pastinya kita akan membahas banyak sekali hal-hal menarik dan yang pastinya dengan siapa lagi kalau bukan the one and only Yusran Senpai. Terima kasih. Nihon no Kataro